Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Mantap, jos sekali. Wih, orang umum. Anda yang lihat apa ini? Berkilo-kiloan di pagi hari di antara dedaunan dan berwarna-warni, guys. Ini semua kristal, guys. Ini adalah batuan kristal, dimana ini batu setelah dipoles. Banyak sekali yang mempertanyakan bahwa proses pemolesannya ini sebenarnya bagaimana. Akhirnya saya bisa menembusi tukang polesnya ya, dalam arti saya sudah bisa berinteraksi dengan tukang polesnya untuk dia ikhlas ya, dia ikhlas membagikan ilmunya kepada khalayak umum atau semua sahabat MG di seluruh Nusantara. Bagi siapa yang pengen belajar moles bisa menghasilkan sekinclong seperti ini, itu nanti kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya ilmunya. Ini adalah, kita jelaskan batuan ini dulu ya. Ini adalah batuan dari jenis Mos Agate atau ya. Nah, ini dari jenis Mos Agate pancawarna. Anggap saja pancawarna, ini banyak sekali warna-warnanya. Batuan ini kita poles sengaja untuk menghasilkan sebuah warna-warna yang ciamik dan sangat-sangat jos mantapnya, guys. Dan ini batuannya tembus, guys, tembus full kristal tembus dengan kombinasi warna yang ciamik pula. Ada warna hitam, ada putih, ada coklat, ada pink, ada hijau, ada abu-abu, ada krem juga, kekuningan. Ya, ini untuk menghasilkan sebuah batu kristal sekristal ini. Batuan kristal udah bagus batunya untuk menghasilkan sebuah polesan sekinclong ini. Bahkan banyak yang bilang ini dilapisin kaca, tapi nanti dalam prosesnya akan saya tunjukkan sejabar-jabarnya, karena kita udah berkoordinasi langsung dengan pemolesnya dan dia ikhlas. Karena yang namanya ilmu itu wajib dibagikan, guys. Makin ilmu, makin banyak yang pakai ilmunya, itu rezekinya makin lancar ya. Itu filosofi ilmu sebenarnya. Makin banyak yang menggunakan, walaupun kita sudah tidak menggunakan ilmu ini lagi, tapi makin banyak yang tahu akibat ilmu itu ibarat kata amalnya itu walaupun kita mati itu terus mengalir. Iya, seperti itu. Walaupun kita mati itu ibarat kata itu deposit kita. Jadi walaupun kita mati, ilmu yang kita amalkan itu diamalkan orang lain, bahkan menjadi pencaharian orang lain, itu pahalanya itu sama seperti mereka menafkahi keluarganya ya. Ya, dan itu mengalir cuma-cuma ke rekening kita, dalam artian seperti itu. Itulah prinsip-prinsip Islam ya, guys. Maka dari itu nanti saya akan jabarkan sejabar-jabarnya, akan bongkar sebongkar-bongkarnya teknik penggosokan batuan polesan terkinclong sejagat raya. Oke, tapi sebelum itu tekan tombol subscribe-nya ya, guys. Bagi Anda yang nonton ini tapi belum subscribe, atau bagi yang sering nonton tapi masih gengsi untuk subscribe, atau ada sesuatu yang membuat gadgetnya itu agak berat, tekan tombolnya lah, guys. Kita sama-sama membangun channel ini agar lebih baik lagi, dan semoga bisa semoga bisa berbagi ilmu terus menerus sampai kita semua tahu tidak perlu membayar mahar-mahal untuk sebuah ilmu ya, guys. Maka dari itu lanjutkan, dan bagi Anda yang belum madang jangan lupa madang, dan utamakan sarapan kalau mau kemana-mana ya. Jadi biasakanlah sarapan, karena sarapan itu adalah energi pertama kita untuk mencari nafkah untuk berpetualang di hari ini. Mantap jos sekali. Dalam video selanjutnya kita tonton langsung proses pembuatannya, proses amplas-amplas yang digunakan, alat-alat yang digunakan, dan proses-prosesnya. Dan yang jelas ini prosesnya lain daripada yang lain, sehingga menghasilkan kualitas yang istimewa dan lain daripada yang lain pula. Ini lihat, guys, batu apa kaca ini. Ini memang benar polesan asli ya, guys. Setelah saya teliti ini asli, polesannya ini asli polesan. Jadi kiloan ini tahan lama dan seumur-umur. Paling kita membutuhkan hanya membersihkan saja, karena ini udah benar-benar mengkilat ini karena proses, benar-benar proses yang jos, mantap, dan terstruktur pastinya. Oke, kita lanjut ke konten selanjutnya. Siap-siap, catat bila Anda pengen ikutan, nggak masalah, dan itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Anda juga bisa sahabat MG juga bisa menghasilkan sebuah polesan yang istimewa seperti ini, guys. Oke, lanjut bersama channel saya Master Golden. Kita lanjut sampai temuan yang semblohe. Oke, lanjut. Iya, ini batu ini yang tadi saya goyang-goyang, tadi saya putar-putar. Ini batunya berupa kayak gini ya. Batunya kayak bangkai kayak gini. Masalahnya batu kalau masih ada kulitnya dan belum dipoles ya seperti ini. Tinggal kebiasaan Anda dan
ketelitian Anda. Ini langsung akan saya poles ya, dimana di depan Anda ini adalah proses pengulitan. Nah, tujuannya apa? Kita menggunakan gerinda tangan, tujuannya untuk menguliti batu-batu yang masih ada kulitnya, tentunya untuk membuang kulit guys, biar nanti kulit itu kan karena terlalu banyak pori dan terlalu tebal, ini tujuannya untuk membuang kulit. Dan proses inilah yang paling banyak pada bubuk pada males proses pengulitannya, karena di samping debunya itu debunya mabrul-mabrul, itu debunya terlalu nyebar-nyebar, maka dari itu ada kipas angin di bawahnya, di sampingnya, biar anginnya itu terdorong ke depan. Kita lihat seksama ya. Nah, kita lihat dengan seksama pokoknya. Ya, inilah proses yang paling menyebalkan ketika seorang pemoles, yaitu menurut penuturan para pemoles ya, karena debunya itu sangat mengganggu sekali. Dan setiap pemoles batu partai besar itu pasti ya, ibarat kata dipertaruhkan adalah kesehatan, karena debu batu ini enggak semua batu itu aman ya guys. Ada beberapa batu yang gimana ya, beberapa batu yang mengandung racun sebenarnya. Contohnya batu-batu sianida atau sinabar, atau batu-batu yang mengandung pirit guys, karena sejatinya batu-batu itu mengandung racun. Maka dari itu setiap pemoles batu partai besar atau pemoles batu itu resikonya besar sekali, karena kita nggak tahu mineral yang terkandung di dalam batu itu, entah itu batuan aman atau batuan mengandung racun, seperti halnya batuan sinabar yang mengandung racun sianida dan pirit-pirit seperti itu yang mengandung belerang. Iya, ketika dilihat dari kejauhan seperti ini guys, keadaannya itu kipasnya harus selalu muter terus. Oke, lanjut. Itu ya sendiri kebulnya. Dan ini untuk pengupasan satu batu aja itu bisa berjam-jam ini. Nggak sembarangan. Walah.
Dan sekedar saran ya bagi Anda para, nah ini hasil pengulitan pertama dari tahap pertama, yaitu pengulitan kulitnya. Nah, ketika diairin batu, ketika diairin itu merupakan contoh ketika batu itu meling guys, atau ketika batu itu mengkilat. Jadi warna-warna akan timbul setelah mengkilat, kurang lebih seperti ini. Nah, ini woyo, ini udah terlihat ya motif-motifnya. Nah, maka dari itu setiap nemu batu itu diairin itu biar tahu motifnya ketika mengkilat, itu ekspektasi kira-kira lah seperti halnya ketika mengkilat seperti apa. Ini seperti ini. Kita lanjut proses selanjutnya, yaitu menggunakan pad namanya. Oh, ini fleksibel ya, fleksibel Kinik mereknya. Nah, ini kita menggunakan fleksibel mereknya Kinik yang umum digunakan. Nah, ini batu kalau kering ini butuh sekali ya, karena masih kondisi amplas kasar. Iya, amplas kasar. Gerenda, mohon maaf, kondisi penggerendaan kasar. Ya tadi itu pengupasan, baru proses pengupasan. Ini kita pakai fleksibel. Kita nyebutnya fleksibel ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membuang hasil kulitan tadi, karena gerenda tadi itu menggunakan gerenda kupas, itu kan masih borat-barat sekali. Dan bagi Anda yang baru mulai mau untuk moles, itu saya sarankan untuk membeli gerenda tangannya itu ya. Itu kalau bisa mereknya yang paling bagus aja lah. Biasanya kita gunakan itu Makita atau Maktek. Nah, ada tips lagi guys, karena gerenda tangan, nah mesin gerenda kayak gini itu kita membutuhkan yang namanya timer. Timer itu fungsinya apa? Timer itu fungsinya untuk menyeting seberapa kecepatan RPM gerenda tangan kita. Karena kalau kita langsung colok aja ke mesin atau colok aja ke ini guys, colok langsung ke stop kontak tanpa ada timernya, tanpa apa dimmer apa ya, kita nyebutnya dimmer, itu kecepatannya akan terlalu tinggi guys, terutama nanti ketika kita menggunakan untuk pengamplasan atau pemfleksibelan. Nah, ini juga sudah kita mulai butuhkan, itu tidak terlalu cepat kecuali untuk motong batu. Nah, gerenda tangan ini untuk motong batu itu nggak perlu dimmer, tapi untuk pemolesan kita perlu dimmer untuk menyeting seberapa RPM kecepatan diperlukan. Karena untuk pengamplasan, karena kalau terlalu cepat itu alatnya itu amplasnya bubar guys. bubar belas. Ini kita lagi fleksibel tahap pertama ya setelah pengupasan. Ya, memang harus telaten dan teliti, karena telaten saja kalau nggak teliti itu hasilnya juga nggak akan maksimal. Ini yang akan tunjukkan, mungkin saya hanya beberapa menit dari proses sebenarnya yang membutuhkan waktu berjam-jam ya untuk satu batu, dan itu dedikasi yang tinggi untuk menghasilkan sebuah karya seni yang maksimal. Nah, kira-kira seperti ini guys, kira-kira seperti ini. Itu nah, itu yang sudah kita fleksibel, lebih halus daripada yang baru digerenda tadi ya, baru dikupas. Itu terlihat ada retakan. Nah, kita lanjut ke fleksibel. Ini fleksibel udah semua, udah jadi, sengaja saya potong biar jangan terlalu lama. Nah, udah agak berbeda kan dari tadi, pertama udah dikupas tadi kan. Beda lah, alatnya juga udah lebih halus. Nah, setelah ini kita akan menggunakan yang namanya pad. Nah, pad berapa yang kita gunakan? Oke, pad 100 mereknya Tokyo. Nah, ini namanya baru pad. Nah, udah dipasang. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghaluskan lagi. Kenapa menggunakan pad? Nah, karena pad itu daripada menggunakan amplas ya,
Jadi lebih irit guys, tujuannya itu lebih irit karena memang difungsikan pet itu sebagai alat-alat pemoles partai besar, batu-batu poles besar. Kalau dari bawah udah menggunakan amplas terus ya bejat guys. Maka dari itu kombinasi alat yang tepat, itu yang udah kepet udah kelihatan ya. Kombinasi alat yang tepat itu akan menghasilkan efisiensi tinggi dan hasil yang maksimal seperti itu. Ngelihat gerenda muter-muter iki marai kencot loh guys. Kencot iki. Orang kerja cuman mandor itu kayak gini, marai kencot ternyata. Aduh, ayah ke. Oke, yang medang gisit lah. Orang madangan ya medang. Oke, lanjut kita lihat aja ya. Kita sambil medang ini, HP-nya tak taruh. Sambil mimi susu, sambil mimi kopi, kita lihat lagi seksama. Ini prosesnya kayak gitu guys, dan harus merata dan teliti. Kita lanjut. Nah, ini hampir selesai untuk proses pakai pet menggunakan pet 100 ya. Ini kayak gini hasilnya. Nah, itu setelah pet ini kita akan gunakan amplas guys. Ada 3 amplas yang saya gunakan. Nah, ini kita turunin dulu. Kita naik grade-nya ke amplas, maka dari itu menggunakan dudukan amplas. Amplas yang kita gunakan itu untuk amplas pertama itu amplas P80 ya. Itu grade guys. Kalau P80 itu grade, merek bebas, tapi kita yang biasa gunakan merek seperti ini. Ini amplas dasar 80, terus setelah itu kita naik ke amplas 500, mereknya Tayo guys. Tayo itu merek lah. Nah, setelah itu untuk amplas terakhir kita menggunakan amplas 2000. Ini kalau udah di kayak gini kan, ini udah kinclong kayak kaca. Lalu gimana? Kapan pengelemannya? Kapan menutup porinya? Lihat aja langsung guys. Nggak perlu Anda menduga-duga. Kita tunjukkan ini secara gamblang sekali, secara buka-bukaan sekali, dan sengaja ilmu ini kita bagikan untuk siapa saja yang membutuhkan ilmu ini. Ya, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan bermanfaat bagi pembagi ilmunya ya, menjadi berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini kita langsung turun lagi ke amplas. Kita udah tidak menggunakan pet. Nah, pastikan amplas kenceng. Kita langsung main ke amplas 80. Nah, itu. Jadi pertama kita menggunakan fleksibel, mereknya Kinik kalau nggak salah, Kinik 100, terus naik ke pet 100, terus naik ke amplas 80. Amplas ini tidak perlu banyak-banyak dan tidak perlu boros-boros, cukup 3 amplas. Kita lihat aja hasilnya. Dan Anda ketika pengen belajar itu harus teliti ya, bagaimana penempatannya. Posisi amplas, kekuatan amplas itu harus nggak goyang biar lebih efisien. Ya, itu harus teliti. Kita gunakan sebagian sepertiga dari lingkaran cakram ini ya, lingkaran cakram amplas, sehingga kita lebih fokus, bisa lebih fokus untuk pengamplasan dengan teliti dan seksama.
walaupun ada kekurangannya. Ketika menggunakan bahan datar, kita menggunakan tepian amplas sepertiga seperti ini, itu lebih teliti, lebih mengkilat. Tapi untuk datar flat sekali itu biasanya nggak bisa, guys. Ini kekurangannya. Kalau seperti ini agak sedikit bergelombang kalau model pengamplasan seperti ini. Tapi untuk batu-batuan, nah ini udah mengkilat. Amplas 80 loh. Nah 80 aja udah kayak gini, guys. Mantap jos kan. Itu terlihat ada retakan. Bagaimana penanganannya. Retakan itu nanti kita akan tunjukkan penanganannya sampai hilang sekali sama sekali. Itulah gunanya sebuah teknik dan ilmu. Jos. Iya, ini udah diamplas semua. Nah, ini mantap jos, sudah mengkilat. Tapi belum mengkilat banget. Ini masih diamplas P80 atau grade 80 ya. Kita naik ke amplas 500. 80 udah kinclong kayak gitu, udah kelihatan kan. Yang penting penanganannya teliti ya, tidak hanya itu, penanganannya telaten dan teliti, itu kuncinya, guys. Telaten aja nggak bagus, teliti aja nggak bagus. Kedua itu harus Anda punyai. Sekali lagi, gunakan dengan seksama. Kita lihat nanti setelah jadinya amplas 500 kayak apa, amplas 2000 itu untuk finishing, dan masih ada finishing lagi. Sehingga kalau nonton dengan seksama, kalau niat nonton itu pengen bisa moles dengan kualitas maksimal supernya itu ya, kita jabarkan di sini dengan seksama benar-benar. Jadi harus teliti, kalau bisa dicatat ya, guys. Nah itu nah itu posisi satu tempat aja itu harus mateng di 500. Sebenarnya itu udah masuk grade amplas, itu harus matang semua sebenarnya. Nah di samping kita lihat sebelah kanan itu belum kena amplas 500. Nah ini yang saya tunjukkan di pojok ini udah kena 500, sudah kayak gini, guys, udah ngeglas, mulai ngeglas. Nah, apalagi nanti di 2000. Tapi kuncinya di 80 dan 500 itu harus matang, bener-bener matang, sehingga nanti di 2000 itu tinggal tinggal munculin warnanya saja. Nah karena kalau ngabut-ngabut itu tandanya amplasnya itu lewat-lewat. Jos. Mantap jos. Nah ini udah selesai di 500, sudah kayak gini kinclongnya. Selesai di 500 sudah kinclongnya kayak enek, guys. Ini masih kita angkat lagi ke 2000. Ini kita tunjukkan langsung ya, mereknya Tayo. Itu film kesukaan anak saya. Pastikan menempel sempurna atau tidak bergelombang, karena kan boros nantinya kalau bergelombang.
Ini amplas 2000 baru ditempel aja. Kalau yang amplas dasarnya kedua amplas itu mateng, ini udah kayak pengilon, udah gelas. Ini bisa dikatakan udah maksimal ya. Cuman ini masih ada teknik tersembunyi yang akan kita kupas setelah ini. Karena sejatinya ini udah jadi kalau udah kayak gini guys. Itu kita lihat sendiri kalau udah 2000 udah jadi. Tapi yang jadi pertanyaan, batu kan itu tidak semua rapet ya. Batu itu tidak semua itu full rapet atau kristal. Umumnya batu itu berpori guys. Bagaimana untuk menutup pori itu? Bagaimana menghilangkan kesan pori itu dan retakan-retakan alamnya? Nah, nanti akan kita tunjukkan di sesi selanjutnya. Lanjut. Kita udah naik ke 2000. Sebenarnya batu ini sudah full meling. Cuman untuk sebagian orang ini udah maksimal dan udah selesai. Tapi untuk teman saya ini sebagai pengrajin, itu kita lihat masih ada titik-titik semacam kayak pori-pori atau kropos kecil-kecil. Dalam bahasanya kita bilang grepes itu. Walaupun udah maksimal semua. Nah, bagaimana kita menghilangkan itu? Kesan grepes, kesan retak alamnya. Woyo, warnanya udah naik semua guys. Nah, itulah penggosokan yang maksimal seperti itu. Jadi kilatnya itu nggak ada kabutnya, warna kayak naik. Nah, ternyata kayak gini guys. Ya, kita menggunakan. Nah, itu. Ya, kita menggunakan lem kalau di sini sih nyebutnya lem Korea ya. Ada juga seri G, seri A, seri apa saja itu bebas. Yang jelas bentuknya kayak gini sama guys. Nah, kenapa kok pengeleman itu berada di terakhir? Bahkan batu udah selesai itu baru dilem. Nah, itulah kuncinya di sini. Karena apa? Karena pengalaman lah yang berbicara. Karena teman saya ini, Mas Derajat ini, ketika dia dulu proses pencarian ininya ya guys, proses pencarian ramuan penggosokan istimewanya ini itu dulu itu coba-coba itu nggak cukup sekali 2 kali. Dan ini dikasih tahu kan kepada sahabat yang di seluruh Nusantara itu secara cuma-cuma guys, agar mereka-mereka yang pengen bisa maksimal itu bisa menggunakan teknik ini. Kenapa lem di terakhir? Karena lem kalau kadang kan ada orang baru di fleksibel udah dikasih lem. Nah, itu hasilnya lemnya itu akan brutuk sekali guys. Lemnya akan berwarna kecoklatan karena terbakar oleh nantinya amplas-amplas. Nah, ini retakan ini nantinya akan hilang total sama sekali. Udah saya tunjukkan hasilnya ya. Nah, lem ini masuk di retakan. Nah, seperti itu. Dan untuk kategori batu gambar khas kontes, penggunaan lem ini masih diperbolehkan guys. Iya, masih diperbolehkan. Yang penting jumlahnya itu tidak terlalu banyak, hanya untuk menutup sebuah retakan atau sebuah pori alam ya. Ini kita diamkan sampai kering. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana setelah lem ini kering penanganannya? Ya, saya akan kasih tahu saja melewati omongan ya. Ini prosesnya karena udah terlalu lama. Ini yang saya kasih tahu. Untuk menghilangkan lem kita gunakan kertas ya, kertas putih yang ditempel mirip seperti amplas tadi, digosokkan sampai lem itu hilang. Nah, itu prosesnya mirip pengamplasan 2000. Tapi ini harus lebih teliti lagi karena yang kita gunakan itu tidak menggunakan amplas 5000 ataupun amplas yang lain. Kita menggunakan kertas, hanya kertas. Kenapa kita menggunakan kertas? Karena batu ini telah mengkilat guys. Batu ini telah maksimal. Cuman yang kita butuhkan adalah membuang lem di permukaan yang tidak diperlukan. Contohnya membuang lem selain di pori-pori. Nah, fungsinya kalau menggunakan amplas itu akan, ibarat kata lem itu akan terbuang lagi ya, karena amplas itu ada giginya walaupun grade 2000. Maka dari itu kita menggunakan kertas. Nah, kertas itulah kuncinya untuk menghilangkan lem, dan lem itu tidak akan terbakar terlalu panas. Nah, oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semua akan gamblang pada akhirnya, dan semoga Anda baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cus.